Halo Leo, Sun, Moon, and Rising, ketemu lagi dengan saya di M Lexi Tarot. Ini untuk weekly reading general Leo dari tanggal 10 hingga tanggal 16 Januari 2022 ya. Readingan ini seperti biasa bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan lewat kartu ini, karena saya tidak bisa menjamin juga ya 100% akan resonate terhadap kamu secara personal. Oleh sebab itu bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan. Ambil yang cocok, abaikan bila tidak cocok, jangan dipaksakan ya. Jangan juga diambil hati bila ada pesan-pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan di hati kamu ya. Sebelumnya saya minta maaf untuk Leo juga dan untuk semua zodiak ya. Di minggu lalu saya tidak ada rilis weekly reading general kamu karena berhubung awal tahun sepertinya sangat mempengaruhi kesehatan ya. Sepertinya bukan cuma saya saja kurang enak badan nih gitu. Banyak gitu orang yang jatuh sakit gitu ya. Ya mudah-mudahan Leo dalam keadaan sehat sekarang ya, dan tetap bersemangat di dalam menjalani hari-hari ya. Oke. Dan untuk kebisingan-kebisingan nanti ya, kalau misalnya ada kedengaran mohon dimaklumi karena saya posisinya sekarang masih di kampung halaman jadi maklumlah tidak ada peredam suara gitu ya. Oke, pertama ya, seperti 2 minggu yang lalu saya buka 3 oracle pertama sebagai panduan untuk saya. Nanti di akhir saya juga akan membuka 3 spiritual guidance kamu juga. Oke, untuk Leo ada Ace of Pentacles ya. Ini seperti transaksi jual beli, ada tawaran, ada semacam pintu rezeki yang dibukakan oleh orang lain terhadap kamu ya. Ini bisa interview, bisa jadi ini peluang kamu untuk membuka bisnis, peluang kamu untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan ya. Ada Six of Wands ya. Ini sebenarnya adalah kabar baik ya, ada kabar penting atau berita yang hadir ini membawa kebahagiaan tersendiri sebenarnya terhadap kamu gitu. Tapi nggak tahu kenapa ya, kamu seperti menutup mata akan hal itu. Yang nggak bisa melihat peluang-peluang yang ada ini nih, atau jalan bagi kamu untuk memperoleh keberhasilan, kemenangan untuk mengatasi setiap problema kamu, baik itu masalah keuangan, masalah karir, ataupun masalah hubungan kamu dengan orang-orang terdekat kamu ya. Ya, ada 2 pilihan, ada 2 kondisi, atau ada perencanaan kamu untuk prospek jangka panjang karir kamu ya. Seperti dihadapkan pada pilihan-pilihan antara kamu akan bertindak dari jalur A atau jalur B gitu. Tapi ada keraguan di sini. Sebenarnya ada keberhasilan, ada kebahagiaan di sini, ya. Ada keberuntungan yang kamu dapat di sini. Tapi di tengah-tengah dari kebahagiaan ini, kamu melankoli ya. Ada kesedihan tersendiri gitu. Nggak tahu kenapa gitu ya. Ya, sepertinya kamu nggak menikmati sepenuhnya ini 100% kebahagiaan yang hadir di sini. Ya, ada semacam situasi emosional ya, atau lebih mengandalkan atau lebih mengutamakan sisi sensitifnya kamunya gitu, kebawa perasaan segala sesuatunya. Ini yang mengganggu pikiran kamu, tidak ada kedamaian. Dan di minggu ini ya, saya melihat untuk Leo butuh ini yang namanya kedamaian hati, harmoni, dan butuh joke ya, butuh humor ya, butuh juga ini hiburan ya. Ini bisa jadi pengaruh ya untuk beberapa di antara kamu. Ada Nine of Wands ya, banyak sekali ini pilihan-pilihan di depan mata ya, antara mau mengerjakan A, B, C, D gitu ya. Sebenarnya kamu punya banyak ide, punya banyak plan, punya banyak rencana gitu. Sebenarnya banyak nih yang bisa kamu kerjakan, cuman kamu bingung memulai dari mana, bagaimana, dan apa yang harus kamu
kerjakan duluan gitu. Ya, untuk Nine of Wands ya. Dan ini yang membuat kamu jadi bingung gitu, nggak tahu harus membuat keputusan dari mana, memulai dari mana gitu ya. Jadi ada semacam keraguan pada kemampuan diri sendiri ya, tidak melihat kompetensi diri sendiri, atau sepertinya ini untuk beberapa di antara kamu perlu membuka mata ya. Membuka mata di sini artinya adalah banyak mengabsorb informasi, banyak mendengarkan arahan, pencerahan, atau banyak belajar lagi menggali skill kamu atau memahami diri kamu sendiri. Sebenarnya untuk situasi atau kondisi kamu sekarang ini, apa yang paling prioritas, apa yang paling penting gitu untuk kamu tekuni ya. Terkadang gitu ya, kalau misalnya kita punya ambisi atau punya keinginan untuk merampungkan semua pekerjaan, tapi kalau kondisi kita misalnya sedang hamil atau terkendala di modal ya, ambil prioritas atau ambil pilihan yang memadai ya, yang mampu kamu kerjakan pada saat ini gitu. Contohnya kekurangan modal ya, ada pilihan-pilihan untuk memanfaatkan modal yang nggak terlalu banyak misalnya ya, disesuaikan dengan jenis usaha yang kamu ingin bangun gitu. Dan contoh lainnya, jika kamu ingin membuat suatu konten atau kamu ingin menciptakan sebuah karya ya, sesuaikan dengan kondisi kamu, kemampuan kamu, apa yang muncul pada saat itu ya. Jangan memaksakan diri gitu ya. Kadang sesuatu yang natural itu justru itu yang jadi unik kan gitu ya. Itu yang ingin didengarkan oleh orang-orang atau ingin dilihat orang-orang dari kamu ya. Oke, sebenarnya ini adalah kartu yang bagus gitu ya. Cuman kamu yang ngeblok diri kamu sendiri di sini nih, membatasi diri sendiri ya. Jadi berdiam diri di sini. Ketika kamu dihadapkan pada pilihan-pilihan ini, karena takut melakukan kesalahan atau dilema, ada bumerang di sana ya. Banyak faktor-faktor ini yang mengakibatkan kamu jadi berdiam diri jadinya gitu. Jadi vakum gitu ya. Padahal ini adalah situasi di mana kamu seharusnya membuat keputusan dan segera bertindak. Ya. Ada The Empress ya. Ya, ada penundaan jadinya gitu ya, karena keraguan di dalam membuat tindakan atau keputusan ini. Ya, untuk The Strength-nya ini adalah kartu kamu sendiri. Sebenarnya kamu memiliki kekuatan yang besar ya. Cuman konfrontasi di dalam diri kamu sendiri yang membuat kamu jadi terhalang. Ya, seperti yang saya katakan tadi ya, energi basic kamu di sini ada Ace of Pentacles, Six of Wands, bahkan ada victory, ada kemenangan, ada kebahagiaan, ada jalan keluar, ada selalu ini keberuntungan yang ditawarkan terhadap kamu ya. Kalaupun misalnya bukan kamu yang mendapatkan secara langsung, ada yang nawarkan gitu. Cuman kamu membatasi ini, membatasi diri ya, ada konfrontasi dalam diri sendiri. Ya, ini erat kaitannya juga ya untuk beberapa di antara kamu dengan anggota keluarga, bisa dengan pasangan, bisa juga dengan anak ya, dengan orang tua. Bisa jadi ini masalah modal ya, atau support, dukungan dari orang-orang terdekat kamu yang membuat kamu ngerasa terbatasi di sini nih, ngerasa nggak merdeka gitu ya. Ya. Oke, ada The Chariot. Padahal di satu sisi kamu itu pengen segera bergegas ya, pengen segera mengeksekusi apa yang sudah tertanam di dalam pikiran kamu, apa yang merupakan passion atau ambisi atau keinginan terbesar kamu ya. Sebenarnya ini adalah placement yang bagus ya dari batu kamu. Saya ngelihat di sini ya, di 9 house ya, ada Sagittarius dan juga ini Mercury. Ini energinya ini ngedorong dari dalam, ini besar banget terhadap kamu. Cuman ada energi yang ngebatasi kamu ini nih. Kalau saya ngelihat ini dari segi modal atau support dari orang-orang di sekitar kamu. Ya, saya akan klarifikasikan dari untuk setiap kartu ya.
Oke, ada Justice, ya ada Justice, ada Five of Pentacles, Six of Swords, dan Three of Pentacles, Seven of Swords, dan juga Six of Cups. Oke, wow, ini seperti yang saya katakan tadi ya. Ya perlu di sini mengandalkan pikiran rasional, berpikir yang logis dibandingkan mengutamakan sisi sensitifnya kamunya gitu. Ya terkadang kita kalau mengintrospeksi diri atau mengevaluasi atau lagi menyendiri gitu ya, lagi kesepian, gak ada temen, kadang itu membuat situasi emosional kita jadi enggak stabil ya. Terkhusus ketika kita tidak memperoleh dukungan atau support dari orang-orang terdekat kita atas apa yang kita kerjakan atau menjadi diri sendiri gitu ya. Ya bisa jadi ini faktor lingkungannya. Kadang lingkungan juga kalau nggak terlalu mendukung kita, ini mengganggu cara pandang kita juga. Ya ini ngeblok energi kita, kreativitas kita ya. Sementara di sini ya ada Six of Swords nih ya. Sebenarnya kamu adalah orang yang kompeten, yang skillful ya, mampu menyelamatkan diri dari mara bahaya atau melepaskan diri dari masalah, mencari solusi ya, memproteksi orang-orang yang kamu cintai. Ada juga Three of Pentacles ya. Di satu sisi nih ya, seperti yang saya katakan tadi, butuhkan kerjasama di sini. Kamu berharap di sini sepertinya ada kerjasama antara kamu dengan partner kerja, orang-orang sekitar kamu. Ya terkhusus ini sepertinya keluarga gitu ya, pasangan di dalam mengerjakan atau mengemban tanggung jawab tugas di sini nih. Ya, ada Seven of Swords ya. Untuk Seven of Swords-nya ini adalah seseorang yang lihai ya. Dia akan menggunakan berbagai macam cara untuk mencari solusi atau trik jitu bagaimana dia bisa mengerjakan tugas atau menyelesaikan masalah hidupnya tanpa harus merugikan diri sendiri ya, tanpa terlibat konflik dengan orang lain ya. Dia selalu menghindar dari konflik atau dari masalah, tetapi ini harus hati-hati gitu, harus penuh dengan ketelitian, nggak boleh ceroboh ya. Ini adalah seseorang yang mencuri pedang lawannya gitu ya. Dan dia pengen menang, dia nggak pengen dia kalah gitu. Cuman dia harus berhati-hati kan. Kalau nggak berhati-hati ini bisa bangun nih orang penjaganya, lalu dia yang kena musibah gitu. Nah intinya seperti itu nih untuk Leo di minggu ini ya. Baik dalam bentuk komunikasi, tindakan ya, contohnya kamu lagi membuat joke atau humor ya dengan anggota keluarga, orang-orang terdekat kamu, perlu harus berhati-hati ya, sikap-sikap impulsif ya, supaya tidak menimbulkan adanya masalah di dalam melakukan tugas atau mengerjakan proyek. Juga di sini dibutuhkan ketelitian. Ini bagus ya di satu sisi untuk Seven of Swords. Ini energi yang cerdik gitu, smart. Dia berusaha mencari smart way, cara-cara yang efisien untuk menyelesaikan pekerjaan yang berat gitu. Tapi cenderung besar risikonya gitu ya. Oleh sebab itu perlu ketelitian, kehati-hatian atau observasi, perlu belajar atau mendalami materi bidang yang kamu tekuni sebelum kamu mengeksekusi di sini. Tapi untuk beberapa di antara kamu di sini ya, saya ngelihat sepertinya ya kamu ngebatasi diri gitu. Ya, ngebatasi kemampuan kamu. Sebenarnya kamu bisa, cuman kamu nggak yakin dengan kemampuan kamu. Nah, kalau menurut saran dari Two of Swords di sini, artinya coba gali lagi informasi mengenai bidang yang kamu tekuni ini nih. Kalau kamu belum yakin untuk membuat suatu tindakan atau keputusan, gali lagi gitu ya sebelum membuat tindakan atau sebelum kamu mengemukakan sebuah pendapat. Contohnya di sebuah forum atau membuat suatu opini, penjelasan, harus matang-matang dulu dipikirkan supaya
tidak ada salah paham ya bentuk komunikasi kamu dengan orang-orang yang mendengarkan kamu gitu. Jadi bentuk komunikasi di sini perlu jelas antara kamu dengan orang-orang terdekat kamu. Ini juga bisa untuk pasangan ya, untuk partner kerja gitu, supaya tidak ada miskomunikasi, dan bentuk kerjasama tadi ini bisa berjalan dengan lancar. Jadi seberat apapun tanggung jawab atau tantangan di karir atau masalah keuangan, masalah hidup untuk Leo sendiri dengan orang-orang terdekat bisa teratasi dengan adanya kerjasama yang sinkron ya. Oke, untuk Six of Cups-nya ya, di sini ada semacam nostalgia atau memori yang mengingatkan kamu akan kebahagiaan masa kecil kamu ya, ingin kamu bangkitkan lagi suasana-suasana seperti ini di lingkungan pekerjaan kamu atau di lingkungan keluarga kamu dengan orang-orang terdekat kamu ya. Ya, beberapa di antara kamu saya ngelihat ini ada juga ini yang fokus untuk anak-anak ya, untuk kebahagiaan anak ya, untuk perkembangan anak, pendidikan anak. Dan di satu sisi saya juga melihat di sini untuk Leo sendiri ya, berusaha untuk menghealing diri, berusaha untuk bekerja untuk diri kamu sendiri, bagaimana kamu bisa mengatasi konfrontasi atau konflik di dalam diri kamu sendiri ya, keraguan terhadap kemampuan diri sendiri, atau bagaimana caranya supaya kamu bisa memiliki hati yang damai, yang harmonis, bisa memiliki hubungan yang harmonis juga dengan orang-orang terdekat kamu. Dengan adanya hubungan yang harmonis, ada kerjasama, jadi apapun yang merupakan goal kamu dengan orang-orang terdekat kamu bisa tercapai dengan baik gitu ya, seperti yang kamu harapkan di sini nih untuk victory-nya gitu ya. Ya, tapi yang paling utama saya lihat di sini ya, di minggu ini bentuk komunikasi kamu dengan orang-orang terdekat ini perlu diperjelas gitu ya. Nggak apa-apa lah gitu ya, agak ada beberapa orang senang sekali berbicara sangat cepet gitu ya, mau yang efisien gitu ya, atau terlalu sophisticated gitu, bahasanya terlalu canggih gitu ya. Ada orang-orang yang nggak paham ya, coba untuk memaklumi, terjemahkan lagi atau jelaskan lagi pelan-pelan gitu ya, supaya orang-orang di sekitar kamu nggak salah paham mengenai kamu. Oke, untuk spiritual guidance-nya Leo, oke, ada renewal, ada Nine of Wands, ada the Wheel. Oke, untuk renewal-nya, reviewing the past with compassion and forgiveness, time to head in a new direction, clarity on your life purpose in your heart, you know what to do ya. Isilah lembaran baru atau tahun ini ya, terkhusus ya, ini masih awal tahun ya, dengan hal-hal yang baru, yang positif ya. Review pelajaran-pelajaran di masa lampau, jadikan itu pelajaran dan tinggalkan yang negatif ya. Isi lembaran baru ini dengan hal-hal yang positif ya. Maafkanlah hal-hal yang kurang enak di hati kamu atas pengalaman-pengalaman kamu di masa lalu, supaya perjalanan ke depan ini mulus atau tercerahkan ya. Ini adalah waktunya kamu untuk mengubah cara pandang atau mengubah perspektif kamu, atau mengubah beberapa metode atau cara-cara kamu di dalam mengatasi masalah, baik di karir atau bagaimana kamu memanage keuangan kamu ya. Mungkin metode baru perlu diaplikasikan ya. Kalau metode-metode lama nggak bermanfaat, cari metode baru lagi yang ya kita nggak tahu ya kan. Dengan metode yang baru ini kemungkinan akan lebih berefek untuk kemajuan kamu. Oke, ada Nine of Wands. Protect what you have created, be prepared, never give up, ask your angels for help, environmental activism and animal rights ya. Selalulah
memproteksi apa yang sudah kamu bangun, seperti keluarga, seperti hubungan kamu dengan anak-anak kamu sebagai seorang guru ya, hubungan kamu dengan murid-murid kamu, atau hubungan kamu dengan anggota keluarga yang sudah harmonis dengan pasangan, atau sikap kamu yang ngeproteksi kebersihan lingkungan ya, yang sayang terhadap animals ya, tetaplah jaga sikap ini nih. Ini hal-hal yang positif gitu ya kan. Tetapi jangan pernah menyerah ketika kamu lagi down, atau ketika kamu dihadapkan pada pilihan-pilihan hidup yang sulit gitu ya. Ketika kamu bingung ya, kamu khawatir akan melakukan kesalahan, tanyakan pada malaikat penjaga kamu, tanyakan kata hati kamu, ini akan menuntun kamu ke jalan yang benar. Oke, ada the wheel. Ya, a fresh new start or the end of delay, sudden or unexpected progress, a very positive change in your life, travel or a new vehicle. Ya, ini merupakan situasi yang baru, yang fresh ya, yang bisa kamu isi dengan hal-hal yang baru ya, isi dengan hal-hal yang alive gitu ya, seperti joke ya, membuat lelucon, atau meningkatkan selera humor ya, atau lebih berhati-hati lagi di dalam bekerja, lebih teliti lagi gitu ya, jangan terlalu impulsif ya. Ada beberapa di antara kamu yang ingin travel, mungkin ini adalah kesempatan yang baik bagi kamu untuk segera mengeksekusi itu ya. Ya, bakalan ada perubahan-perubahan positif yang akan terjadi di minggu ini untuk Leo, selama kamu berpikir positif, selama kamu membuka diri ya, selalu mengisi diri dengan hal-hal yang positif. Evaluasi atau introspeksi diri di sini bagus ya, kalau kamu ambil sisi-sisi positifnya. Dan ya, kalau kamu ngerasa kurang mampu, akui gitu, diakui gitu ya. Dan kurangnya di mana gitu, cari pencerahan dari orang atau dari berbagai macam sumber. Sekarang udah banyak ya, bisa diakseskan dari YouTube, dari Google ya kan. Ya, demikian untuk Leo, semoga ini bermanfaat untuk kalian ya. Bila kamu ngerasa ini cocok, jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat untuk Leo dan semoga berbahagia. Sampai jumpa, bye bye.